Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Azril Alfaiz dengan NIM 2308355. Saya Ismail Fakir Raihan dengan NIM 2307840. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan tugas akhir kita untuk mata kuliah teknik riset operasi, di mana tugas ini mengenai bakery optimizer, yaitu sistem optimasi tentang kombinasi produksi mana yang paling optimal untuk memaksimasi profit. Nah, masalahnya adalah kenapa kita mengangkat sistem bakery optimizer ini? Karena varian roti itu banyak. Dan varian roti yang banyak tentu kita tidak ingin jika berusaha rugi gitu loh. Kombinasi mana sih yang cocok sesuai dengan stok produksi kita dengan keuntungan yang dihasilkan. Seperti itu. Selanjutnya, metode yang kami gunakan itu metode simplex, menggunakan library PULP dengan metode solver. Dan kenapa kita memilih metode simplex? Karena biasanya bakery itu memiliki banyak jenis produk, tidak hanya dua produk, sehingga variabelnya lebih dari dua. Hal tersebut tidak bisa digunakan oleh metode grafik yang hanya bisa dua variabel. Maka dari itu, kami menggunakan metode simplex. Seperti kasus kami, di mana ada 4 produk, sebenarnya bisa lebih dari beberapa produk, tapi kami menetapkan untuk contoh ini adalah 4 produk, yaitu croissant keju, croissant coklat, roti coklat, dan roti keju. Nah, selanjutnya kami akan membahas bagaimana metode kami ini berjalan. Yang pertama, kami menggunakan Google Sheet sebagai database utama dari program ini, sehingga ini bisa online. Dan selanjutnya kita ngeload bahan, harga stok, terus load resep, load parameter, load produk, dan ada minimal produksi. Kenapa kita ada minimal produksi? Karena tentunya tidak, meskipun bisa saja ada satu produk yang sangat untungnya besar banget, jadi hal itu yang dipilih, produk itu yang dipilih. Sedangkan toko roti biasanya menjual juga variasi gitu. Nah, selanjutnya masuk ke proses optimasi dan perhitungan profit. Pertama akan menerima request apakah dia mengirim request untuk mengoptimasi. Jika ya, maka hitung biaya produk per unit. Terus hitung harga jual awal ditambah margin. Bulatkan harga jual ke atas kelipatan terdekat ke atas. Maksudnya adalah bisa saja kita menambahkan margin sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan, tapi hasil jualnya itu tidak bilangan bulat. Karena kan biasanya kita mengharapkan untuk menjual produk itu bilangan bulat gitu. Jadi entah itu 25.000 bukan 24.923. Nah, maka ada logika pembulatan ke atas. Selanjutnya adalah hitung profit per unit. Nah, karena kita udah mengetahui biaya produk per unitnya dari resep yang ada, maka kita bisa menghitung profit dengan mengurangi harga ke biaya. Lalu ada formulasi model linear programming PULP, di mana menyesuaikan dengan fungsi tujuan, fungsi kendala, sesuai dengan stok bahan dan batas minimal produksi. Selanjutnya, di akhir adalah menjalankan solver. Ini adalah menjalankan metode simplex untuk mengetahui hasil dari solusi tersebut. Jika optimal, maka kirim respon jumlah produksi optimal dan profit maksimumnya. Lalu akan kirim, jika tidak optimal, kirim respons optimasi gagal. Lalu selesai. Selanjutnya, tentang demonstrasi program akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya mungkin di sini ada beberapa hasil yang telah kami buat, mulai dari website atau front end-nya, dan front end ini datanya diambil dan diproses dari back end. Dan juga back end ini mengambil data dari database yang tadi dijelaskan oleh Azril menggunakan Google Spreadsheet. Dan untuk repo-nya mungkin bisa dicek di GitHub yang sudah kami deploy. Oke, mungkin berikutnya ke demo program website-nya langsung. Oke, mungkin di sini adalah tampilan awal dari website-nya. Di sini kita langsung menampilkan hasil dari optimasi, yaitu dalam kasus yang kita jalankan adalah totalnya itu hasil optimal adalah 396 unit.
dari batasan-batasan yang sudah dibuat. Oke, mungkin bisa di scroll ke bawah, dan ini adalah hasil persebarannya, bisa dilihat. Di sini bisa kita lihat ada croissant keju ini memiliki apa ya, unit yang paling banyak, dan ada juga beberapa produk-produk lain yang juga memiliki beberapa produksi, dan ini tuh didapatkan dari minimal produksi, karena kalau kita tidak menetapkan minimal produksi, maka croissant keju ini akan mendapat apa ya, akan diproduksi dengan maksimal, sehingga bahan-bahannya itu tidak disisakan untuk produk yang lain, yang mana ini secara bisnis itu tidak kurang tepat. Oke, mungkin berikutnya di sini ada beberapa tab, beberapa fitur dari website kami. Mungkin dari model ini penjelasan dari model solver yang kami gunakan. Ini ada kayak rumusnya seperti itu, dan beberapa persebaran dengan ini tuh rumus dari metode simplexnya. Oke. Berikutnya analisis bahan. Di sini adalah hasil dari bahan yang sudah diproses dengan metode simplex. Dari yang tersedianya ada di kolom ini, dan yang terpakainya ada di kolom ini. Dan dari kasus yang dijalankan telah bisa dilihat di sini tepung terigu itu habis terpakai semuanya, dan ini sisa stok yang lain. Oke. Mungkin ini juga dari bahan ini penyedia bisnis bisa memantau gitu bahan manakah yang paling banyak dipakai, sehingga bisa stok lebih banyak. Oke. Dan ini data bahan, yang ini tuh data bahan diambil dari spreadsheet, dan ini tuh terhubung langsung gitu dengan database-nya. Mungkin di sini bisa dicontohkan menambahkan suatu bahan. Di sini coba contoh bahannya itu pandan, yang harga per kilonya itu 10.000 dan stoknya 2. Oke, simpan perubahan. Perlu loading karena koneksi dengan backend-nya itu memang butuh waktu. Dan nanti apabila perubahan ini sudah tersimpan, akan muncul di database ini yang berupa spreadsheet. Di sini ada beberapa tabel, bahan, resep, produk, parameter. Tadi kita menambahkan bahan. Oke. Masih loading. Rendernya masih tidur. Nah, oke. Bahan berhasil ditambahkan. Tadi adalah bahannya itu pandan ya. Pandan dengan stok 2 kilo. Mungkin kita cek ke spreadsheet. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Oke, jadi websitenya itu terhubung dengan backend sebagai kode penghubung ke database ini melalui spreadsheet. Oke, mungkin karena sekaligus kita di spreadsheet ini sedikit menjelaskan, di sini tuh ada beberapa tabel dari bahan, resep. Resep ini tuh yang menghubungkan antara produk dan bahan. Yang mana kan produk itu terdiri dari beberapa bahan. Jadi relasinya itu one to many. Jadi satu produk bisa diproduksi dari beberapa bahan. Oke. Dan produknya juga ini tadi yang minimal produksi, sehingga penjualannya itu bervariasi. Oke. Dan terakhir ini ada parameter, ini tuh yang menentukan margin keuntungan dari produk-produk yang dibikin. Oke. Ini tuh bisa diatur juga apabila mau dinaikin atau dikurangin. Dan apabila si parameter ini diganti, maka hasil optimasinya juga akan berubah gitu. Belum bisa jadi ketika misalkan di sini kita langsung coba saja, marginnya kita mungkin naikkan. Oke.
simpan. Nah, ini tuh kita di belakangnya itu di back-end-nya itu melakukan optimasi dengan sistem solver. Nah, bisa kita lihat angka produksinya itu meningkat dan unit atau produk yang terjualnya itu bukan perisan keju lagi yang paling banyak, melainkan roti keju. Yang itu didapatkan dari profit ini per unit, karena ketika marginnya itu berubah, maka si harga jualnya juga akan berubah, sehingga harga jual dikurangi biaya, ini tuh sangat menentukan profitnya, sehingga bisa berbeda-beda produk mana yang paling baik. Oke. Mungkin ini data resep tadi sudah dijelaskan merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk produk. Di sini juga bisa ada fiturnya juga. Misal mau nambah resep gitu ke suatu produk juga bisa. Oke. Mungkin kurang lebih sekian dari websitenya, fiturnya mungkin. Terima kasih. Oke, begitu. Jadi untuk tentang sistem yang sudah kami jelaskan, sudah dijelaskan, dan untuk mencoba, silakan mencoba sesuai dengan link-link yang tersedia. Berarti jika ingin mencoba websitenya, silakan gunakan yang Bitly Bakery Optimizer. Dan untuk mengecek database-nya, silakan untuk mencoba database TRO ini. Jadi, kenapa kita menggunakan spreadsheet dan dari Netlify untuk hostingnya? Karena kan ini tujuannya untuk UMKM. Jadi, dia bisa mengurangi cost dari platform untuk optimasi. Jadi sekian dari yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.